إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari surat Al-Kahfi, surat Makkiyah yang terdiri dari 110 ayat. Kita akan bahas satu persatu, tidak terburu-buru. Kita sekarang sampai di ayat yang ke-7, sehingga apabila dalam satu ayat waktu selesai, maka kita cukupkan, dan apabila masih ada waktu, maka kita lanjutkan dengan pembahasan ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat yang ke-7, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang melakukan amalan-amalan yang paling baik. Jamaah sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-1 dan ke-2 menjelaskan tentang apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran, berupa syariat, berupa ilmu. Kemudian di ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan semua yang ada di bumi. Maka dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, termasuk dalam metode Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyebutkan tentang keagungan-keagungan syariatnya, keagungan-keagungan ilmu, keagungan-keagungan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya Allah Subhanahu wa ta'ala bahas tentang semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Dan kita dapati dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا
fa'tu bi suratin min mithlihi. Dan jika kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan secara beruntun kepada hamba kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebut tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya dalam 10 ayat kemudian atau lebih atau kurang ayat ke-29 Allah Subhanahu wa taala sebutkan huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian langit tujuh lapis. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di bumi seluruhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa menuju langitnya. Fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi itu fasawwahunna sab'a samawat. Allah Subhanahu wa taala jadikan langit tujuh lapis. Wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu adalah mengetahui. Begitu juga di surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahman 'allamahu Ar-Rahman. Apa tuh ayatnya? Saya dari tadi buka Ar-Rahman gak ketemu nih. 531. Saya sudah hafal, biasanya kalau dibaca langsung kayak gini mandek di jalan. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Setelahnya apa? Khalaqal insan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan sebagai bentuk untuk karunia manusia. Artinya apa? Beliau katakan bahwasanya semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan maka dalam rangka supaya manusia benar-benar mengamalkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, supaya manusia semuanya bertauhid kepada Allah, supaya manusia beribadah kepada Allah. Semua yang Allah ciptakan, semua karunia yang ada pada diri kita supaya menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, Inna Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Inna anzalna al-mala liiqamis salati wa ita'iz zakah. Sesungguhnya kami menurunkan harta kepada manusia untuk apa? Supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya mereka menegakkan sholat 5 waktu, supaya mereka menunaikan zakat. Tidak lebih dari itu. Untuk manusia ketika mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, makin dekat kepada Allah, makin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kemudian dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya semua yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan perhiasan untuk apa yang ada di muka bumi tersebut.
Ayat ini hiburan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dunia, rezeki harta, rezeki anak, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala suka dan siapa-siapa yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta. Sehingga ketika ada sebagian orang yang mereka memiliki keluasan rezeki, akan tetapi hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah jelek, buruk, bahkan kufur, bahkan memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan patokan kebaikan bahwasanya mereka di atas kebaikan, bukan. Karena dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wa inna Allah azza wa jalla yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti al-imana illa man yuhib. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dunia, harta kepada siapa-siapa yang Allah suka dan siapa-siapa yang Allah tidak cinta. Allah cinta ataupun tidak cinta, maka patokannya bukan harta, bukan apa yang dia tunggangi, bukan apa yang dia miliki, berapa banyak harta yang dia miliki, tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan seseorang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak, bagaimana orang tersebut memiliki iman ataukah tidak. Bagaimana seseorang itu memiliki ilmu yang dengannya diiringkan dengan amal saleh ataukah tidak. Adapun harta itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan linabluwahum, untuk menguji manusia. Siapakah di antara mereka yang menjadi paling baik amalannya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik, manusia yang paling afdal sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehidupan beliau sangatlah sederhana. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengabarkan kepada Urwah ibn Zubair, ponakan beliau, bahwasanya keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beserta dengan 9 istri-istrinya, pernah dalam 3 kali bulan purnama itu dapurnya tidak mengeluarkan asap. Artinya apa? Tidak ada biaya untuk memasak, untuk menghidangkan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urwah bin Zubair bertanya, wahai ibu kita, wahai ibu kami, kalau gitu mah hidupnya dengan apa? Kata Aisyah al-Aswadan, kami hidup hanya dengan kurma, dengan air saja. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadang ketika ada orang yang datang, kemudian Aisyah radhiyallahu anha ingin memuliakan orang tersebut, beliau tidaklah mendapati di rumahnya kecuali 1 butir atau 2 butir korma saja. Allahu Akbar. Ini keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhasil Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka orang-orang yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka di atas keluasan, di atas rezeki, di atas dunia yang lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun orang-orang yang beriman, maka itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka dalam rangka menjadi cobaan. Apakah mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun mereka kufur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila mereka kufur terhadap karunia-karunia Allah,
maka pastinya karunia-karunia tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menunjukkan pula dalam ayat ini, potong bagian yang pertama dari ayat ini, bahwasanya sebagian besar yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang lemah, baik dari sisi ekonomi ataupun kedudukan sosial mereka. Mereka yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang-orang yang kaya raya, bukanlah orang-orang yang mereka memiliki jabatan di kabilah-kabilah mereka, bukan. Karena dua golongan ini biasanya adalah manusia-manusia yang suka memerintah, perintah sana, perintah sini. Adapun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, maka membawa perintah, dan biasanya yang tunduk patuh kepada para nabi adalah orang-orang lemah dari kaum tersebut, seperti Abdullah bin Mas'ud, seperti Ammar bin Yasir dan ayah dan ibunya, seperti Bilal, seperti Suhaib, yang mereka beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada di tengah-tengah mereka sosok seperti Abu Bakar, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Uthman, akan tetapi mayoritas orang-orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu adalah orang-orang yang lemah, yang dianggap sebagai manusia-manusia yang keberadaan mereka tidak dipedulikan. Sehingga Heraklius ketika bertanya kepada Abu Sufyan radhiyallahu anhu, ketika Abu Sufyan masih di atas kekufurannya, siapakah yang mengikuti Nabi tersebut? Orang yang mengatakan dirinya Nabi yang ada di kota Madinah. Maka kata Abu Sufyan, ad-du'afa, orang-orang lemah. Maka Heraklius ini adalah orang yang mengetahui apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, berupa memiliki apa yang berkaitan dengan Nabi akhir zaman, ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut. Sehingga beliau katakan, tidaklah ada Nabi diutus kecuali pengikutnya adalah orang-orang lemah di antara mereka, bukanlah orang-orang yang kuat. Sehingga dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, maka sebelum hijrah 5 tahun sebelumnya ada peperangan yang besar di kota Yathrib, di kota Madinah. Namanya peperangan Bu'ath. Peperangan Bu'ath ini terjadi antara Aus dan Khadraj. Aus dan Khadraj padahal dua-duanya adalah dari satu keluarga, satu bibit, dari orang-orang Yaman. Sebelum bendungan Ma'rib itu pecah, mereka pergi hijrah ke Yathrib. Satu keluarga kemudian terpecah jadi dua keluarga besar, dua suku besar, kabilah besar. Kemudian terjadi perang yang sangat besar sekali. Sebelum Nabi datang, 5 tahun sebelum Nabi datang. Di dalam peperangan tersebut, kebanyakan pembesar-pembesar di antara dua kabilah ini mati. Pembesar-pembesar yang sangat berpengaruh. Kata Aisyah, Allah sisakan satu saja di antara pembesar-pembesar tersebut. Satu. Yaitu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang satu ini saja begitu tersisa bikin banyak masalah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Allah Subhanahu wa Ta'ala sisakan satu untuk Nabi supaya apa? Nabi itu bersyukur. Satu saja bikin banyak masalah. Lebih-lebih apabila perang Bu'as itu tidak terjadi, maka banyak orang-orang yang mereka sebelumnya memiliki kekuasaan atau dipersiapkan baginya kekuasaan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, kekuasaan tersebut pindah kepada Nabi, sehingga mereka adalah orang-orang yang tidak menerima keberadaan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi orang-orang munafik. Dalam perang Uhud mereka berupaya membuat makar. Mereka ikut dengan pasukannya Nabi dan jumlah mereka besar 300. Kemudian begitu mau sampai ke Gunung Uhud mereka putar balik. Jadi 700 melanjutkan perjalanan ke Gunung Uhud, yang 300 ini putar balik ke Madinah. Maksudnya apa? Supaya menjatuhkan mental para sahabat. Kalau mereka memang tidak mau ikut dari pertama tinggal di kota Madinah, tidak keluar. Akan tapi mereka ikut kemudian putar balik. Bahkan mereka berupaya untuk menodai kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menuduh bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha melakukan selingkuh. Allah Subhanahu Wa Taala bawakan 10 ayat atau lebih dalam surat An-Nur yang menunjukkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha terbebas dari tuduhan tersebut. Kemudian mereka pun berbuat makar yang lebih, bahkan berusaha menjalin hubungan dengan pasukan Romawi supaya orang-orang Romawi itu menyerang kota Madinah. Dan mereka pun membuat markas besar. Markas besarnya mereka letakkan di dekat Kuba. Apa markas besarnya itu? Markasnya adalah mereka membangun masjid. Membangun masjid yang sangat besar yang berada di dekat masjid Kuba. Biasanya masjid didirikan untuk beribadah kepada orang-orang munafik, tidak. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan maksud mereka dari membangun masjid di dalam surat At-Taubah ayat 107. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan mereka orang-orang munafikin, mereka membangun masjid. Bangun masjid Allah uji. Siapa yang bangun masjid, maka Allah berikan kepadanya rumah di surga. Akan tetapi membangun masjid niatnya bukan karena Allah. Dalam rangka apa? Diraran, untuk menyaingi masjid Kuba, sehingga masjid Kuba yang biasanya Bani Salimah berkumpul di situ dipecah supaya pindah ke masjid yang dekat yang mereka bangun. Wa tafriqan bainal mu'minin, untuk menimbulkan perpecahan di antara orang-orang yang beriman. Ini tujuan kedua. Yang ketiga belum saya sebutkan, wa kufran. Mereka membangun masjid dalam rangka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dalam rangka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl. Mereka pun membangun masjid supaya menjadi tempat berkumpul markas besar mereka dan markas besar orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Tujuan mereka apabila pasukan Romawi itu datang, satu persatu minatnya di masjid yang mereka bangun. Maka Allah katakan wala yahlifunna in aradna illa al-husna. Ini kedunguan orang-orang munafikin yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Mereka bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui apa-apa yang ada di hati hamba-hambanya. Mereka melawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang siang, pagi, malam setiap saat mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dikatakan oleh Ka'ab bin Malik dalam tahun yang sama beliau mengatakan, saya adalah manusia yang paling pintar untuk diskusi dan berdebat. Tidak ada yang mampu mengalahkan saya.
Akan tetapi ketika di hadapan Rasulullah SAW, saya mampu bersilat lidah untuk menyatakan saya benar. Akan tetapi apabila saya bohong, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan wahyu kepada Nabi, mengabarkan kepada Nabi bahwasanya Ka'ab ini bohong. Sehingga dia datang kepada Nabi, wahai Nabi, saya tidak ada alasan ketika meninggalkan peperangan Tabuk. Ini orang yang beriman karena yakin Nabi mendapatkan wahyu dari Allah. Orang-orang munafik tidak. Mereka sudah nyata di dalam kebohongan, mereka sudah pasti dalam keadaan kufur, dan maksud-maksud mereka jelas dikabarkan oleh Allah. Allah mengabarkan bahwasanya mereka akan bersumpah bahwasanya tujuan mereka itu baik. Maka Allah katakan, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi bahwasanya mereka dusta dengan pernyataan bahwasanya mereka itu menginginkan kebaikan dengan apa yang mereka bangun. Allah larang nabinya untuk berdiri menunaikan salat di masjid tersebut. La taqum fihi abada. Mereka meminta Nabi ketika pulang dari perang Tabuk supaya datang ke masjid tersebut, sholat 2 rakaat, sehingga seakan-akan mengabarkan kepada kaum muslimin ini masjid benar. Karena kebiasaan Nabi ketika masuk ke kota, beliau masuk pulang dari perjalanan tidak langsung masuk rumah, tetapi ke masjid terlebih dahulu, sholat 2 rakaat, kemudian baru pulang. Dan ini mungkin sunnah yang sudah mulai hilang kali ya. Orang dari perjalanan tidak harus perjalanan umroh, tidak. Ayi safar, perjalanan apa saja. Mau dari dekat, jauh, yang namanya safar begitu datang diawali dari masjid, kemudian pulang baru ke rumah. Maka ketika Nabi mengiyakan permintaan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang, la takum fihi abada. Jangan engkau berdiri menunaikan salat di masjid Dirar tersebut abada, selama-lamanya. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Untuk engkau menunaikan di masjid yang dibangun dengan pondasi ketakwaan, dan ketika dibangun di pondasi ketakwaan dari pertama kali dibangun, ahaqqu an taquma fi, engkau lebih pantas untuk berdiri di dalamnya. Ini bisa dikatakan Masjid Quba, bisa juga dikatakan Masjid Nabawi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di Masjid Quba itu ada manusia-manusia yang mereka sangatlah cinta untuk mensucikan diri-diri mereka, mensucikan hati-hati mereka dengan senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mensucikan fisik-fisik mereka dengan menghilangkan hadas dengan cara mengambil air wudu, dan ketika buang air besar mereka pun menggunakan istijmar. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta terhadap orang-orang yang mereka senantiasa menjaga kesucian mereka dan senantiasa bersuci. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka, siapakah di antara mereka yang paling baik amalannya. Di ayat ini disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semua yang ada di muka bumi sebagai suatu perhiasan, suatu yang menggoda. Itu semua adalah sifatnya ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Dengan ujian tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui siapakah di antara mereka yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak amalannya, bukan.
yang ketentuannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah di antara manusia ketika mendapatkan bagian dari perhiasan ataukah tidak mendapatkan dari perhiasan dunia tersebut? Linabluwahum, diuji semua, baik dalam suka, dalam duka, semuanya diuji. Siapakah di antara mereka yang lebih baik amalannya? Lebih baik amalannya dikatakan oleh Al-Fudail Ibn Iyad. Beliau mengatakan, apa itu amalan yang ahsan, yang paling baik? Beliau mengatakan, huwa akhlasul amali wa aswabuhu, yaitu amalannya yang paling murni, yang paling benar. Kemudian ditanya lagi, apakah yang paling murni dan yang paling benar? Beliau pun mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan, apabila amalannya tersebut murni, apabila amalannya tersebut ikhlas, apabila amalan tersebut murni akan tetapi tidak benar, maka tidak diterima amalan tersebut. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Dan apabila amalan seseorang dalam keadaan benar, dan tidak murni, itu tidak diterima. Hatta yakuna khalisan wa shawaban. Amalan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila amalannya itu murni, apabila amalannya itu benar. Jadi apabila amalannya benar saja tidak murni, tidak diterima. Apabila murni saja dan tidak benar, maka tidak diterima oleh Allah. Harus dua-duanya terpenuhi. Kemudian beliau pun mengatakan, fal khalisu an yakuna lillah. Namanya amalan yang murni ketika amalan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Was-shawabu an yakuna 'ala sunnah. Dan yang namanya amalan itu benar ketika amalannya sesuai dengan sunnah-sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amalan yang dilakukan oleh seseorang masuk dalam kategori ahsanu amala apabila amalannya itu adalah amalan yang ikhlas, murni untuk Allah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan ini tergantung dari niat-niatnya. Apabila niatnya itu benar, maka dia akan mendapatkan ganjaran tergantung dari kadar niat yang ada di dalam hatinya. Apabila niatnya itu tinggi, niatnya itu besar, maka bisa jadi amalan-amalan yang di mata kita sederhana, di mata kita itu kecil, menjadi amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan-amalan yang besar bisa jadi menjadi amalan-amalan yang kecil, bahkan amalan tersebut menjadi amalan yang sifatnya bermaksiat kepada Allah, bahkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ikhlasnya kecil ataupun tidak ada sama sekali. Bisa jadi seorang ketika melakukan satu amalan, dia berharap mendapatkan ridha Allah dengan amalan tersebut, akan tetapi karena tidak ada keikhlasan, menjadi sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa ya, Pak? Yang tadi kita sebutkan, bangun masjid. Ketika niatnya itu untuk Allah, untuk menegakkan syiar-syiar Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk menunaikan salat 5 waktu, maka ini amalan yang sangat besar. Akan tetapi ketika niatnya jauh dari hal tersebut, bahkan seperti yang Allah abadikan yang berkaitan dengan orang-orang munafikin, maksudnya kekufuran, menjadi tandingan untuk menampung orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, maka ini adalah kemaksiatan yang sangat besar. Begitu juga tentang 3 orang yang melakukan amalan-amalan yang sangat besar.
yang sangat besar. Rasulullah katakan, inna awwala ma tusa'aru bihin nar, sesungguhnya orang-orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka, dibakar dengannya manusia-manusia yang pertama. Apakah penenggak khamr? Apakah pezina? Apakah orang-orang yang suka mencuri? Bukan. Manusia-manusia yang dia menunjukkan kesalehan di mata manusia, akan tetapi hatinya kosong dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan berisi kekufuran kepada Allah. Orang yang ahli membaca Al-Quran, orang alim, tetapi ilmunya itu ketika dia ajarkan kepada manusia supaya dikatakan sebagai orang alim, orang yang dermawan. Dia ketika mendonasikan hartanya di jalan Allah, bukan dalam rangka mencari ridha Allah, tetapi dalam rangka apa? Dikatakan bahwasanya manusia mengetahui dia adalah donatur besar, sehingga Allah katakan faqil, apa yang kau inginkan telah kau dapat di dunia. Allah tidak menzalimi hamba-hambanya, tidak. Dan yang ketiga, mujahid fisabilillah, satu amalan yang Allah katakan perniagaan antara Allah dan manusia dan hamba-hambanya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alayhi haqqan fit tawrati wal qur'ani wal injil wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka, raga-raga mereka, dan harta-harta mereka dibeli. Allah berikan kepadanya surga, sehingga orang yang mati syahid akan terbebas dari apa? Dari munkar dan nakir. Tidak akan ada ujian di alam barzahnya, man rabbuk wa ma dinuk wa man rajul ladzi bu'itsa fikum, tidak ada. Karena ini adalah ujian buat orang yang masuk ke dalam alam barzah. Adapun orang-orang yang mati syahid, kilatan-kilatan pedang itu sudah menjadi ujian buat mereka ketika mereka berjihad di jalan Allah. Allah katakan itu adalah janji yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cantumkan dalam Taurat, dalam Injil, dalam Al-Quran. Siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Pasti Allah, nggak ada lagi. Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih. Bergembiralah, kata Allah, dengan perniagaan yang kalian lakukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perniagaan dengan Allah tidak akan rugi seorang hamba, karena dia berniaga dengan yang maha kaya, yang maha terpuji. Dan Rasulullah katakan dirwatu sanamil Islam, puncak tertinggi dari agama seseorang. Akan tetapi ketika amalan yang besar ini kosong dari ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjadi amalan yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan amalan yang dengannya bukan mendapatkan ridha Allah, malah mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ini ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengatakan qataltu fi sabilik, saya berperang di jalan Engkau ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui hati-hati hamba-hambanya, faqad qil kadzabta, engkau dusta, fa innaka qatalta liyuqal, sesungguhnya engkau berperang supaya mendapatkan predikat sebagai seorang pemberani. Faqad qil, apa yang kau inginkan telah kau raih di dunia. Allah tidak menzalimi hamba-hambanya, tidak. Apa motivasinya dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di alam akhir, amalan yang mereka lakukan termasuk amalan-amalan yang dengannya mereka hanya mendapatkan kesusahan saja. Sehingga tiga manusia
yang melakukan amalan yang besar, mereka adalah dilemparkan ketiga-tiganya di dalam api neraka. Karena mereka adalah manusia-manusia yang jelek. Mereka adalah manusia-manusia yang seakan-akan menunjukkan di hadapan manusia bahwasanya mereka adalah wali-walinya Allah. Akan tapi mereka pada hakikatnya adalah wali-walinya syaitan, bukan wali-walinya Allah. Manusia yang paling jelek adalah manusia-manusia yang mengaku bahwasanya mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah, mendapatkan wahyu, akan tapi mereka tidak mendapatkan wahyu. Mereka itu adalah manusia-manusia jelek. Manusia jelek yang berikutnya adalah mereka yang menampakkan dirinya adalah orang-orang yang saleh kepada manusia, akan tetapi hatinya kosong dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiga orang ini termasuk dari jenis yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka. Wassawabu an yakuna 'ala sunnah, dan yang namanya amalan tersebut amalan yang benar adalah ketika amalan tersebut sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua amalan yang seseorang dengannya ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang dicintai oleh Allah? Apa sih yang dimurkai oleh Allah? Ganjaran-ganjarannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam Al-Qur'an perintah-perintah yang perintahnya adalah garis besar saja, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tata cara perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Al-Quran sangat sedikit sekali perintah yang perintahnya itu dijabarkan secara detail. Sedikit sekali. Yang banyak adalah garis besar saja. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Maka syarat-syaratnya salat dengan mengambil air wudu, kemudian menghadap kiblat, menutupi aurat, syarat-syaratnya dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dari takbir sampai salam, Rasulullah SAW ya menjelaskan kepada para sahabatnya, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Rasulullah salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat. Kemudian diiringkan dengan rawatib ba'diyah dan qabliyah. Kemudian ketika safar melakukan qasar, kemudian juga safar dan tidak safar terkadang melakukan jamaah. Itu semua menjelaskan wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Begitu juga dengan wa'atuz zakat, dan tunaikan zakat. Rasulullah jelaskan bagaimana harus sampai haul, bagaimana harus sampai nisab. Tidak semua orang mendapatkan zakat, dan siapa saja yang berhak mendapatkan zakat. Dalam Al-Quran disebutkan 8 golongan, disebutkan semua dalam surat At-Taubah. Kemudian yang berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Puasanya seperti apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas manusia wajib bagi mereka untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu untuk menempuh perjalanan dalam menunaikan ibadah haji. Cara ibadah hajinya bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Rasulullah katakan, "Khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum, fa inni la alqakum ba'da 'ami hadza." Wahai manusia, pelajari dan ambil dariku manasik haji kalian. Rasulullah ulang 3 kali.
karena saya tidak akan bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini. Rasulullah berikan kabar. Sehingga Rasulullah menunaikan ibadah haji hanya sekali saja. Pada tahun 10 Hijriah. Sekali saja. Adapun ibadah umrah setelah beliau hijrah 4 kali. Haji cuma sekali. Dan dari awal perjalanan beliau dari kota Madinah sampai masuk ke kota Mekah pada tanggal 4 Dzulhijjah diabadikan oleh para sahabat. Harinya hari apa? Kemudian setelahnya jenis manasik, jenis hajinya apa yang diambil oleh Rasulullah. Semuanya diabadikan. Kemudian ketika di Mina dijelaskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika di Arafah menunaikan salat jamak takdimnya, qasran itu di mana? Dijelaskan oleh para sahabat. Kalau tidak salah nama lembahnya Al-Ba'una yang sekarang menjadi masjid, namanya Masjid Namirah. Dulu Rasulullah ketika sholat dan khutbah di tempat itu. Padahal Masjid Namirah itu di luar dari area Arafah. Di luar dari area Arafah. Bersolat di situ, manusia berkumpul kemudian khutbah. Dengan khutbah yang sangat luar biasa. Pondasi-pondasi agama dijelaskan. Sisa-sisa kebanggaan jahiliyah dihapus oleh Rasulullah. Semuanya dipapat habis oleh Rasulullah. Sehingga para ulama menjelaskan kenapa di situ, karena tempatnya lebih enak untuk menunaikan sholat, sehingga orang yang mendengarnya lebih nyaman. Setelah itu Rasulullah masuk lagi ke Arafah bermunajat sampai waktu maghrib tiba. Waktu maghrib tiba, Rasulullah sholatnya di mana? Sholat maghrib tidak di Arafah, ke Muzdalifah. Bahkan para sahabat menjelaskan siapa yang dibonceng oleh Rasulullah ketika dari Arafah menuju Muzdalifah disebutkan siapa? Usamah ibn Zaid. Usamah ibn Zaid. Atau membayangkan 100.000 orang yang haji bersama dengan Rasulullah. Kemudian ketika pandangan mereka tertuju semua kepada Rasulullah, yang Rasulullah boncengi adalah Usamah ibn Zaid. Seorang yang tidak memiliki nasab sama sekali. Seseorang yang dulunya dianggap sebagai anaknya budak. Sehingga mengatakan dengan diboncengnya Usamah ini, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang berbangga-bangga dengan saya keturunannya ini, saya keturunannya itu, tidak. Akan tapi siapa yang paling bertakwa kepada Allah, itu Usamah. Dibonceng oleh Rasulullah. Dan manusia pada saat itu mungkin kumpulan manusia yang paling banyak pada saat itu. Mereka terburu-buru. Rasulullah menyatakan as-sakinata ayyuhan nas. Tenang wahai manusia. Jangan terburu-buru. Sampai Rasulullah sampai di Muzdalifah, tiba di Muzdalifah. Apa yang Rasulullah lakukan? Memerintahkan seorang sahabat untuk azan, kemudian iqamat, menunaikan salat maghrib di waktu Isya. Setelah sholat maghrib, qomat lagi, menunaikan sholat isya 2 rakaat. Antum bayangkan azannya 1, qomatnya 2 kali, diabadikan oleh para sahabat. Hadis Jabir sangat panjang sekali. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Langsung tidur. Tidurnya bagaimana? Mendembur sampai terperinci di kutip oleh para sahabat. Mereka lihat, mereka nukil dan sampaikan kepada manusia, sehingga sampai hadis ini kepada kita. Sehingga tidak ada hujah lagi seseorang ketika beramal hanya bermodalkan dengan ikhlas saja, tidak bisa. Harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Imam Al-Fudail bin Iyad mengatakan, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju
liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan ketika bertemu dengan Allah mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan surga, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang berkesesuaian dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tata caranya bagaimana? Kemudian cepat tidaknya ikut kepada Rasulullah. Seperti sholat 2 rakaat qabliyah sebelum sholat subuh. Anjurannya yang paling baik adalah ketika sholatnya diringankan. Jadi misalnya ketika bertasbih, biasanya kita dalam sholat rawatib yang lainnya 5 kali misalnya 6 kali. Maka dalam sholat qabliyah diringankan, bisa 3 kali, bisa 2 kali. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya kalau melihat Rasulullah qabliyah sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh itu sangat ringan sekali, bahkan saya ragu Rasulullah ini sholatnya baca Al-Fatihah atau tidak, karena diringankan. Maka amalan-amalan yang diringankan oleh Rasulullah tidak pun dalam mendapatkan predikat ahsanu amalan haruslah meringankan. Rasulullah membaca di rakaat pertama Al-Kafirun, di rakaat yang kedua Al-Ikhlas, kita ikuti hal tersebut. Sehingga apabila ada misalnya ada orang yang sholat qobliyah fajarnya 2 rakaat, rakaat pertama dia baca surat Ar-Rahman, rakaat kedua dia baca surat Al-Waqi'ah misalnya, dibandingkan dengan yang lainnya yang membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas, mana yang lebih baik? Mana? Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bukan yang paling capek, yang paling susah, yang paling melelahkan ahsanu amala, bukan. Akan tetapi ahsanu amala ketika ikhlas kepada Allah dan berkesesuaian dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya di ayat yang ke-8. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.